Kegiatan yang sudah dilakukan dalam komunitas belajar di sini berbagi praktik terbaik dalam pembelajaran yang telah diterapkan di kelas. Kemudian dampak penerapannya pada siswa. Setelah menerapkan pembelajaran bervariasi seperti menggunakan audio, siswa lebih bersemangat dan tertarik dalam pembelajaran. Siswa juga aktif dan antusias. Terima kasih, Bu. Dari saya, kegiatan yang sudah dilakukan dalam komunitas belajar sudah banyak, misalnya menggunakan ART, menggunakan media dan lain-lain. Kemudian dampak penerapan hasil kegiatan pada siswa sangat baik dan banyak menghasilkan perubahan-perubahan baru yang selama ini belum ada, misalnya tentang penggunaan media yang lebih banyak, kemudian breaking dan lain-lain. Terima kasih, Bu. Jadi Bapak Ibu, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan di komunitas. Yang pertama itu membuat dan mereview perencanaan pembelajaran bersama. Jadi kalau kita kemarin itu baru di posisi 3, berbagi masalah pembelajaran yang dihadapi peserta didik dan mendiskusikannya. Kemudian kita juga sudah bertukar menilai hasil belajar peserta didik. Namun pada saat perencanaan itu kita belum berbagi. Maksudnya dari awal bagaimana kita merencanakan kegiatan pembelajaran itu belum kita berbagi bersama. Misalkan bolehlah bisa kelas 1 kan, Cak mana lah yang kawan-kawan nak nyusun pembelajaran di kelas 1 materi Pancasila biar lebih menarik, biar anak-anak tuh aktif kalau. Nah itu belum, kita masih pada poin setelahnya. Kita sudah mengajar, kita bagikan. Nah sedangkan kita juga bisa Bapak Ibu untuk menyusunnya. Dari mulai menyusun itu sudah bisa kita bagikan. Komunitas belajar ini sangat besar manfaatnya karena bagaimana cara kita belajar, yaitu 70%-nya itu dengan memecahkan masalah bersama dalam komunitas belajar. Jadi kalau ada 100%, itu 70-nya kita pecahkan bersama di dalam komunitas dalam sekolah. Baru yang berikutnya 20%-nya itu baru kita komunitas antar sekolah, misalnya di KKB. Itu hanya 20% beratnya. Dan 10% ini pembelajaran individual, misalnya KKM, belajar teori, itu 10% cuma berdampak. Kalau kita sudah bagikan dengan teman kita, seolah-olah memang kita akan memperoleh solusi yang langsung kita bahas bersama. Karena kita ketemunya setiap hari, tentu akan lebih mudah ngomongnya, karena kita lebih akrab kan. Siapa lah anak yang itu, nah anak yang itu tuh kawan lain sudah tahu, karena kita di tempat yang sama. Kalau kita ceritakan dengan teman, misalkan di KKG, dengan sekolah lain, siapa lah ya nak ngandungkan anak yang itu, kok jadi tidak tahu siapa bentuknya, gitu kan. Jadi itulah manfaat dari komunitas di dalam sekolah. Kemudian Bapak Ibu, jadi ada 3 jenis komunitas, ada komunitas dalam sekolah, komunitas antar sekolah, dan komunitas belajar daring. Kalau komunitas belajar daring ini di PMR, kemudian kalau kami sering jadi webinar tuh, itu juga komunitas belajar daring namanya. Jadi menggunakan jaringan internet Bapak Ibu ya. Nah, ada satu quote, guru dan kepala sekolah bekerja dan belajar tentang kurikulum merdeka dalam komunitas belajar. Mau tidak mau, kita suka tidak suka, memang perkembangan saat ini menuntut kita belajar. Biar tidak susah nian, yuk belajarnya sama-sama. Kalau belajar sendiri-sendiri, baca PMR, mungkin 5 menit kita baca materi ngantuk. Tapi kalau kita ngobrol sama-sama, mungkin bisa langsung menyampaikan pendapat dan lain-lain. Nah itu bisa mungkin menjadi hal baru untuk kita. Nah
Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan praktik baik ini mungkin karena tampilannya yang kita memang ya. Hal yang paling berkesan kita ibaratkan sebagai praktik baik, dan menceritakan hal yang berkesan itu namanya berbagi praktik baik. Contohnya, saya kemarin waktu pergi, hal yang paling berkesan itu adalah ketemu dengan salah satu fasilitator sekolah penggerak yang orangnya itu memberikan pemahaman tentang kelima, misalnya seperti itu. Nah, itu berkesan untuk saya. Kemudian saya ceritakan ke Bapak Ibu, saya kemarin ketemu fasilitator menjelaskan kelima itu kayak gitu Bapak Ibu. Dan itu namanya berbagi. Jadi kalau yang berkesan itu namanya praktik baik. Kalau saya ceritakan kepada Bapak Ibu itu namanya berbagi praktik baik. Contoh lagi nih, kayak Ibu Sum, saya contohkan ya Bu Sum ya, kemarin Ibu ngajar tentang IPA itu perubahan wujud benda, cair. Itu kan kemarin Ibu sampaikan itu sangat berkesan untuk Ibu, anak-anak antusias. Kalau cuma batas Ibu, itu namanya praktik baik yang sudah Ibu lakukan. Tapi ketika Ibu ceritakan sama kawan-kawan, itu Bu Yen, Bu Yuyun, Bu Meli, Pak Abdul, aku tadi ngajarnya pakai media tentang perubahan wujud benda. Ada yang mencair tadi itu semangat ya deh Pak, Bu, yang ikut tadi ikut ini. Nah, itu namanya berbagi praktik baik. Jadi praktik baik itu apa yang sudah kita lakukan, bukan yang belum kita lakukan, bukan yang orang lain lakukan. Jadi apa yang sudah kita lakukan, setelah kita lakukan ternyata membawa dampak bagi siswa. Karena itu kita bagikan. Gunanya apa? Gunanya biar yang mendengarkan bisa belajar dari kisah sukses lah ibaratnya. Kemarin kata Bu Yuyun, Bu Sum belajar pakai media itu waktu wujud benda sukses. Ayah kita juga itu kita sedang berbagi dan orang lain akan belajar dari apa yang sudah kita bagikan. Selanjutnya Bapak Ibu, ketika kita berbagi praktik baik, pasti ada cara kita menyampaikan. Ada yang sudah baik dan ada yang berbagi. Nah, itu namanya kita sedang mengevaluasi. Mengevaluasi itu artinya kita seperti menilai keadaan. Nah, di meja Bapak Ibu sudah dibagikan lembar pengamatan berbagi praktik baik. Di sini sudah dituliskan beberapa contoh poin. Bu, ketika kita sudah mengetahui apa yang kita evaluasi kekurangannya, hasil evaluasi itulah yang menjadi pedoman kita untuk memperbaiki cara kita selanjutnya. Misalnya saya kemarin tidak menggunakan media lain, hanya PowerPoint. Nah, hari ini saya perbaiki. Saya coba pakai kertas-kertas dan karton. Kemudian kalau kemarin saya tidak belum memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya atau terlibat dengan menyampaikan pendapat. Nah, hari ini tadi saya minta pendapat Bapak Ibu untuk menyampaikan. Nah, itulah hasil evaluasi yang saya lakukan hari ini juga sebagai bentuk evaluasi dari kegiatan berbagi saya sebelumnya. Jadi sebenarnya ini untuk memperbaiki cara kita untuk terus berbagi. Harapannya dengan saya melaksanakan perbaikan, harapannya setelah saya melaksanakan perbaikan ini, untuk kedepannya tidak ada lagi ditemui kelemahan-kelemahan dalam saya berbagi praktik baik. Sekali lagi, komunitas ini Bapak Ibu gunanya untuk kita saling belajar. Nah, di dalam komunitas belajar ini menjadi wadah bagi fasilitasi dan mendukung implementasi kurikulum Merdeka. Dan melalui karya-karya yang sudah kita buat, karya-karya ini bisa berbentuk video, tulisan,
modul, RPP kalau itu. Jadi yang dibagikan itu adalah hal-hal yang sudah kita lakukan. Baik, mungkin hanya di sini karena sudah saya sampaikan semua. Apakah ada pertanyaan dari Bapak Ibu? Bapak Ibu, untuk penyampaian pengingkasan dari kegiatan kemarin ini di modulnya itu sebanyak 4 modul yang kami pelajari dari pagi sampai malam. Itu memang materinya banyak dan tugas-tugasnya juga sangat banyak. Sudah saya sampaikan, nanti seiring waktu berjalan tidak menutup kemungkinan kita akan melanjutkan diskusi ini. Jadi tidak harus di sini, kalau memang belum ada pertanyaan pas baru ingat, kurang nanti ini tanyakan saja langsung. Jadi tidak menutup kemungkinan kita akan membuka diskusi di luar pertemuan ini. Mungkin itu saja untuk penyampaian materi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk yang metode yang pertama, metode yang digunakan saat berbagi bervariasi. Apakah cuma monoton saya ceramah terus, atau memang ada yang meminta Bapak Ibu menulis, berpendapat dan lain-lain. Untuk angka ini pakai skala Likert. Skala Likert itu 1 sampai 5. Nomor 1 itu sangat tidak bagus. Nomor 5 itu sangat bagus. Jadi sangat tidak bagus, nomor 2 bagus, sedang, bagus, sangat bagus, seperti itu ya. Bapak Ibu sangat baik seperti itu. Nah, kemudian metode yang digunakan interaktif atau tidak? Aisyah lama, kita nilainya interaktif. 1 bela, itu namanya kita sedang mengevaluasi. Kemudian metode yang digunakan sangat berbagi efektif tidak? Makan waktunya tidak, aku berjam-jam atau efektif tidak waktunya. Kemudian efisien, yang tadi disampaikan sudah pas belum, begitu ya. Kemudian untuk performa narasumber ada bagian B, narasumber berpenampilan menarik, maksudnya rapi atau sopan. Kadang-kadang kita ada tengok narasumber aja, kayaknya nengok juga kita tidak semangat ya. Nah, jadi bisa dinilai juga. Narasumber menguasai materi atau konten yang dibagikan. Kadang-kadang kita lihat, Ibu, satu saya tanya kok tidak bisa jawab, tidak ada. Ada kan kadang-kadang kita lihat langsung gitu. Nah, itu kita evaluasi dan seterusnya sampai ke poin C, itu variasi perangkat. Apakah hanya menggunakan media misalnya pakai PowerPoint aja satu, atau sudah menggunakan kayak ini, kita sudah ada karton sticky note yang bisa untuk dipakai nulis. Apakah sudah pakai permainan dan lain-lain. Nah, itu mungkin bisa dijadikan bahan evaluasi. Nah, Bapak Ibu, evaluasi inilah yang kemarin menjadi bahan catatan untuk komunitas kita juga. Karena kita sendiri kemarin belum mengevaluasi. Kita namanya sedang belajar Bapak Ibu ya, jadi dikit-dikit saya sudah sangat bangga karena kita dari sebanyaknya itu komunitas kita bisa masuk, itu sudah hal yang membanggakan untuk kita. Jadi tidak harus langsung sempurna, kita belajar dikit-dikit. Dari mulai kita kemarin baru mulai pembelajaran, ternyata sukses.